Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang beranggotakan Rio Muhammad Rosid, Ahmad Jundi Askia, Randi Rio Rahmana, dan saya sendiri Muhammad Esa Priangga. Dengan studi kasus aplikasi inventaris barang kantor, fiturnya ada barang masuk atau keluar, data barang, kategori, dan laporan. Yang pertama-tama kita membuat database-nya. Di sini saya sudah membuat inventaris, dan inventaris itu meliputi tabel barang. Tabel barang itu ada ID barang, nama barang, jumlah, dan ID kategori. Lalu di sini ada tabel barang keluar. Di dalamnya itu ada ID keluar, ID barang, jumlah, dan tanggal. Lalu setelah barang keluar, di sini ada tabel barang masuk. Tidak jauh berbeda di sini. Tabel barang masuk ada ID masuk, ID barang, jumlah, dan tanggal. Lalu setelah tabel barang masuk, di sini ada tabel kategori. Tabel kategori ini isinya meliputi ID kategori, nah, dan nama kategori. Lalu setelah tabel kategori di sini ada tabel user. Tabel user ini meliputi ID, username, dan password. Contohnya ada admin, passwordnya admin 123. Di tabel kategori ini, tabel user ini digunakan untuk login ke Netbean. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kelompok saya selanjutnya. Terima kasih. Ini akan saya lanjutkan. Jadi setelah tadi membuat database di MySQL ya, dan mengisi usernya itu diisi dengan username dan passwordnya admin dan admin 123, kita bisa jalankan. Tapi sebelum itu, kita buat dulu koneksinya untuk mengoneksikan antara Netbean dengan database di MySQL. Nah, di sini ada kelas koneksinya. Jadi ini nanti JBDC MySQL localhost inventaris. Jadi nama database kan inventaris. Untuk masukkan root biasa nggak ada password. Nah, di sini juga ada kelas untuk mengetes koneksi dari database itu connect apa enggak dengan Netbean kita. Kita coba jalankan. Nah, di sini berhasil kan ya, sudah connect lah database-nya. Jadi kita langsung saja ke panel launch di sini untuk mulai menjalankan programnya. Nah, di sini kita masukkan tadi seperti yang ada di database-nya, username-nya admin dan passwordnya admin 123. Kita masukkan admin 123, login. Oke, berhasil. Nah, kita di sini ya berada di dashboard awal di aplikasi inventaris barang kantor. Nah, di sini terdapat menu data barang, barang masuk, barang keluar, dan laporan. Oke, saya akan menjelaskan di data barangnya. Kita klik. Nah, di sini kan data barang di SQL sudah saya isi beberapa seperti laptop, printer, pulpen, meja, kursi. Nah, di situ jumlahnya juga terdapat di sini dan kategorinya juga. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan barang, kita tinggal ketik aja namanya. Semisal hmm, laptop Asus. Jumlahnya kita masukkan satu. Terus dia termasuk kategori apa? Elektronik. Kita tambah ya. Nah, dia nanti masuk ke ini kenapa 11? Karena sebelumnya sudah kami coba. Jadi tiap kami nyoba itu dia nanti ID-nya akan bertambah terus dan kalau kita hapus dia akan hilang dan nanti lanjutnya akan 12. Seperti saya contohkan ya. Ini kayak hapus bagian laptop ini. Nah, nanti hilang. Kalau kita buat lagi, nanti 12 dia. Itu akan 12. Dan sini kita juga bisa mengubah ininya menjadi 2. Nah, tuh jadi 2 ada 2-nya. Dan kita juga bisa reset.
Oke, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan di bagian barang kantor tabelnya ya. Cukup sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya, eh, mari kita lanjutkan yang tadi. Oke, setelah login, kita tadi sudah di menjelaskan di data barang ya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan di barang masuk. Nah, di sini ini barang masuk ini ada 4 barang yang terdapat data-data yang sudah masuk dalam inventaris kantor, dan di sini kan cuma ada 4 ya. Sedangkan di barang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika ingin memasukkan data dalam eh, barang masuk ini, kita cukup pencet klik barang yang mau dipilih, lalu kita masukkan tanggalnya, misal tanggal 2025 bulan 7 tanggal 7, dan jumlah yang masuk ada 20. Dan kita simpan, maka akan muncul di sini. Ada 20 jumlah, barangnya adalah kursi putar, dan tanggal masuknya ada di sini. Meskipun, oke, di data barang ini ada berapa barang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan ini jumlahnya ada 0. Nah, ketika ingin mendata, kita akan data di sini. Seperti ada dadu, kita masukkan tanggal masuknya ada 2025, 7, tanggal 9. Jumlahnya ada 2. Simpan, maka datanya akan tercatat dan akan muncul juga di laporan. Nah, ini laporan barangnya. Meskipun dan barang masuk ini tidak mempengaruhi data barang. Data barang ini adalah data konkret yang ada dalam inventaris kantor, dan setelah barang masuk, maka eh, ketika kita ngisi barang masuk, maka data barang ini tidak berubah, tapi yang berubah ada di laporan sini. Jadi data barang dan barang masuk ini adalah dua data yang terpisah. Barang masuk dan barang keluar ini satu, dan data barang ini adalah dua barang yang terpisah. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ke dalam barang keluar. Di sini kita dapat memilih untuk barang yang keluar ada seperti apa. Saya di sini ada saya ingin melakukan keluaran untuk pulpen pilot. Sini kita bisa tulis tanggalnya dengan format tahun dulu, lalu bulan dan tanggal 6 ya. Lalu untuk jumlahnya bisa kita isi, kita lihat dulu ada berapa jumlah di sini, baru kita inputkan yang kita inginkan agar bisa. Lalu kita simpan. Lalu sini sudah terjadi hasilnya untuk barang keluar. Lalu selanjutnya untuk laporan, di sini laporan sudah untuk mengetahui barang masuk dan barang keluar. Di sini ada data untuk ID masuk, nama barang, jumlah barang, tanggal barang masuknya. Lalu untuk barang keluar ini ada ID keluar, nama barang yang keluar, jumlah keluar, dan tanggal keluar barang. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.